Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengonsumsi kadal gurun dan biawak? Oke, seperti kita ketahui bahwa hewan biawak seringkali kita temui di rawa-rawa, hilir sungai, serta tempat-tempat lain yang lembab dan dekat dengan perairan. Sebagian orang yang memiliki hobi berburu tidak sedikit yang menjadikan biawak sebagai salah satu objek buruannya. Sebab hewan ini dipandang memiliki komposisi daging yang cukup padat dan konon nikmat untuk disantap. Bahkan di sebagian daerah, biawak ini diolah dalam bentuk beragam jenis masakan yang dipasarkan secara massal, seperti tumis biawak, rica-rica biawak, dan aneka masakan lainnya. Di samping itu ada pula yang berpandangan bahwa daging biawak memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat bagi tubuh, seperti meningkatkan stamina, menambah energi tubuh, mencegah serangan asma, mencegah stroke, dan beragam manfaat lainnya. Meski demikian, seorang muslim yang baik tentu akan memilih makanan bukan hanya dari sisi kelezatan dan manfaat, melainkan juga kehalalan sebuah makanan, dan ini yang paling penting. Lantas sebenarnya bagaimana hukum mengonsumsi daging biawak ini? Apakah tergolong hewan yang halal dimakan atau tergolong hewan yang haram? Hewan biawak oleh banyak orang seringkali dikaitkan dengan hewan dab yang kehalalannya ditegaskan dalam beberapa hadis. Oke, salah satu hadis mengatakan orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang diantara mereka terdapat saat sedang makan daging. Kemudian salah seorang istri Nabi SAW memanggil mereka seraya berkata, "Itu daging dab." Mereka pun berhenti makan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah karena daging itu halal." Atau beliau bersabda, "Tidak masalah daging itu dimakan, akan tapi daging hewan itu bukanlah makananku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam pembelajaran kitab fikih di pesantren, kata dab seringkali diartikan biawak, sehingga tidak heran banyak kalangan yang secara mudah menghukumi halal pada biawak dengan melandaskan dalil kehalalan hewan dab yang dijelaskan dalam berbagai riwayat hadis serta berbagai referensi kutubut at-turas. Padahal yang dimaksud dengan hewan dab sebenarnya bukanlah hewan biawak yang sering kita ketahui di permukaan sungai dan rawa-rawa, sebab keduanya merupakan jenis hewan yang berbeda, meskipun secara struktur bentuk fisik hampir mirip. Jika merujuk pada Mu'jam al-Mu'sirah, kata dab lebih tepat diterjemahkan sebagai kadal gurun. Ia masuk genus reptil dari ordo kadal dengan ciri-ciri tubuh kasar dan tebal, memiliki ekor yang lebar. Dab berhabitat dan tumbuh banyak di daerah gurun negara-negara Arab. Ia bergantung pada tanaman sebagai makanan dan minumannya. Dalam istilah Arab, hewan biawak diartikan dengan kata al-waral. Dalam mendeskripsikan hewan dab, Imam Al-Qulyubi menjelaskan, binatang dab adalah binatang yang menyerupai biawak yang hidup sekitar 700 tahun. Sebagian dari spesifikasi binatang ini adalah tidak minum air dan kencing 1 kali dalam 40 hari. Hewan dab yang betina mempunyai 2 alat kelamin dan yang jantan pun mempunyai 2 alat kelamin. Dijelaskan oleh dalam kitab Hasyiah Qulyubi. Bentuk hewan dab mirip dengan biawak, bunglon, dan tokek. Hanya saja ukuran hewan dab lebih besar dari biawak. Ekor hewan dab cenderung kasar, bersisi, dan tidak terlalu panjang. Berbeda halnya dengan ekor biawak. Selain itu, dab tidak dapat hidup di rawa-rawa sebagaimana biawak. Umumnya hewan dab berada di padang pasir. Makanan dari kedua hewan ini pun berbeda. Dab memakan rerumputan dan belalang, sehingga hewan ini tidak tergolong hewan buas. Berbeda halnya dengan biawak yang memangsa banyak jenis hewan seperti kodok ikan, tikus, burung, dan hewan-hewan lainnya. Perbedaan jenis yang terdapat pada dua hewan tersebut tentu berpengaruh terhadap status hukum
mengkonsumsi masing-masing dari kedua hewan di atas. Jika mengkonsumsi hewan dab, kehalalannya ditegaskan dalam beberapa hadis. Maka sebaliknya, mengkonsumsi biawak dipandang sebagai sesuatu yang haram atau tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, hal ini misalnya ditegaskan dalam kitab Bulghah At-Tullab. Hewan yang dikenal di kalangan sekitar kita dengan nama biawak, seliru itu sejatinya bukanlah binatang dab, maka haram mengkonsumsinya. Bahkan keharaman mengkonsumsi biawak ini sejak dahulu telah dibahas dalam Muktamar ke-7 Nahdlatul Ulama pada tanggal 9 Agustus 1932 Masehi yang bertempat di Bandung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hewan biawak berbeda dari hewan dab yang kehalalannya dijelaskan secara sarih dalam hadis. Hukum mengkonsumsi hewan biawak ini adalah haram, sebab tergolong hewan yang menjijikkan menurut pandangan tabiat orang Arab secara umum. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.